Salam orang-orang terbahagia di dunia. FGB Man? Aduh, kalau nggak semangat ini saya tidak mau kesaksian ya. Harus semangat. FGB Man? Lagi. FGB Man? Be strong, Lord. Baik, selamat siang orang-orang terbahagia dunia yang saya hormati, Pak Dali Sutanto, Ibu Mega, dan juga seluruh rombongan dari National Board yang saya hormati, Pak Hengki Lianto, orang tua kami, Pak Don Putra Gotama, orang tua kami, dan seluruh senior yang ada di Dunia NTT yang sudah kami anggap sebagai orang tua kami. Dan juga saya mau menyapa seluruh keluarga saya ya, Bapak Ibu sekalian, orang-orang terbahagia di dunia. Pada hari ini saya dengan istri saya ingin bersaksi tentang kejadian yang terjadi 2 minggu lalu. Jadi sangat baru. Oh ya, saya kenalan dulu karena grogi lupa dan maunya waktunya cepat. Nama saya Preacher Samane, istri saya tadi sudah diperkenalkan. Nama saya Fitri. Ya, kami punya 2 orang anak, pertama Risa Samane dan yang kedua Delano. Asli saya kalau ditanya asli dari mana, saya jawab saya dari Jepang, Jogja Kupang. Ya, karena bapak saya dari Belu, ibu saya dari Jogja, cuman mukanya muka Jogja. Saya jujur, saya orang yang sangat-sangat emosional. Kalau Bapak Ibu lihat saya sangat tidak emosional, itu salah besar begitu ya. Karena sebelum saya masuk FGB itu saya beberapa kali membuat masalah besar. Bahkan di atas pesawat saya pernah membentak seorang bapak-bapak di atas pesawat. Di Kabupaten Kupang saya pernah membalik meja di salah satu kantor dan saya marah-marah di situ. Jadi singkatnya saya orang yang sangat temperamen. Tapi puji Tuhan, setelah saya masuk di dalam wadah ini, saya berubah. Namun Bapak Ibu, kami sudah menikah tahun ini tanggal 21 Desember. Itu Ingat ya ternyata. ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ingat. Biasanya saya lupa. Jadi Biasanya lupa. Sedi tadi kalau bilang suaminya nggak romantis dan sebagainya, itu saya juga gitu. Ya, baik, ya puji Tuhan saya ingat. Jadi nikah usia berapa? 27 tahun ya. Oh, dia maksudnya ini kita sudah menikah berapa tahun? 14 tahun, hampir 14 tahun. Jadi pas pernikahan yang ke-13 ini, jujur 2 minggu lalu itu terjadi cekcok yang sangat-sangat besar gitu. Perselisihan sangat-sangat besar. Saya tidak pernah semarah itu gitu. Karena dalam usaha kami ada satu tips yang untuk membuat kami bisa pulih adalah kami harus satu hati. Dan itu saya amini. Cuman kami sangat susah untuk satu hati. Sehingga 2 minggu lalu itu saya sudah kehilangan harapan begitu singkatnya. Jadi saya marah sangat besar dan tidak pernah terjadi selama ini. Dan saya berharap tidak akan pernah terjadi lagi. Nah pada saat itu saya hanya puji Tuhan saya masih ingat bahwa di dalam kita berjalan harus ada 3. Pertama iman, pengharapan, dan kasih. Nah karena itu saya masih coba untuk mau menahan dan akhirnya bisa selesai. Singkatnya hari Senin saya dengan istri akhirnya bersepakat membuat kesepakatan. Jadi bersepakat membuat kesepakatan. Saya tahu kenapa saya bilang begitu, karena saya lihat istri saya belum sepenuhnya menerima. Cuman karena supaya tidak terjadi masalah dia menerima. Yang saya bersyukur Tuhan kita baik Bapak Ibu. Pada hari Senin kami bersepakat untuk membuat kesepakatan, hari Selasanya Bapak kecil, bukan Bapak kecil ya, Om saya dari ibu saya itu datang di Kota Kupang. Beliau sebenarnya dinasnya di Jakarta. Beliau adalah seorang yang sukses dalam pekerjaan, sukses dalam keluarga, sukses dalam anak-anaknya, bahkan juga pelayanan. Mereka sangat menjadi orang yang memberkati banyak orang. Sehingga saya bilang sama istri saya, Mah, dari pengalaman iman saya bahwa Tuhan tidak pernah kita hidup ini suatu kebetulan. Ini saya percaya pasti Tuhan yang kirim. Sehingga saya minta sama istri saya, kalau nanti om saya bilang apa, tolong kita terima, saya bilang begitu. Karena begini Bapak Ibu, dalam prinsip saya, kalau bisa ditampilkan Ko Jimmy, di dalam Efesus 5, 22 sampai 25, di situ jelas disampaikan bahwa hai istri-istri tunduklah kepada suami dan seterusnya. Sehingga selama ini saya berpikir untuk satu hati itu, ya istri harus ikut saya gitu.
Seperti itu, sekeras itu saya. Tapi istri saya tidak mau begitu. Saya sudah berusaha untuk mengasihinya. Tadi bahasa cinta yang dulu saya tidak pernah kasih, saya kasihkan. Saya kasihkan dengan kesabaran, saya kasih dengan berusaha yang setulus-tulusnya hati saya. Tapi tetap tidak bisa, makanya saya bilang sudah tidak ada peluang lagi gitu. Sehingga saya marah itu tadi. Tapi puji Tuhan pada saat itu saya bilang sama istri, "Mah, nanti kalau om saya bilang apa, tolong kita sepakat, kita dengar apapun yang disampaikan." Singkatnya, kami ketemu, saya bilang sama om saya jelaskan, dan saya bilang silahkan istri saya menjelaskan permasalahan kami ke om saya. Dan Bapak Ibu, yang luar biasanya adalah om saya bilang, kalau Anda ingin sukses, kuncinya satu, yaitu harus ada kesatuan hati istri dan suami. Itu saya sudah tahu. Saya bilang siap, saya siap sekali untuk itu. Yang kedua, muliakanlah istri. Nah itu saya kaget. Saya kaget sekali. Kenapa? Karena om saya bilang, dia walaupun saya yakin-yakinnya kalau dia bilang, ini bagaimana mah? Istrinya tidak mau, dia tidak akan jalan. Nah itu untuk saya sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Karena saya lihat istrinya sangat tunduk sama suaminya. Tetapi ternyata om saya itu kalau istrinya nggak setuju, dia nggak akan jalankan. Dan ya saya bilang bahwa apapun yang disampaikan om saya, maka saya harus terima. Sehingga saya jujur tidak mengerti kenapa bisa seperti itu. Karena kan dalam firman seperti ini. Kok malah saya yang harus mengikuti istri. Tapi ya Bukan mengikuti, tapi memuliakan. Itu berbeda. Betul, memuliakan. Berbeda Bapak Ibu. Betul, Sangat beda konteks. Ya, sehingga pada saat itu saya bilang, ya saya mau percaya, saya mau beriman. Karena percaya itu tidak harus kita mengerti, kita tidak harus tahu, tapi kita percaya. Sehingga saya bilang, oke, saya terima begitu. Jadi saya terima bahwa saya akan memuliakan istri saya lebih lagi. Dan saya bisa meninggalkan impian saya demi istri saya. Karena karena om saya bilang bahwa apa gunanya kamu kejar itu tapi kamu tidak membahagiakan istrimu gitu. Jadi singkatnya Bapak Ibu, akhirnya saya tunduk dengan itu dan puji Tuhan yang saya rasa malah saya bahagia. Ya, begitu saja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik. Sekarang saatnya saya bicara ya. Saya. Baik, terima kasih Mike Kings atas waktunya. Saya panggil dia Mike Kings karena I am your queen. Amin. The only one. The only one, oke. Baik Bapak Ibu, saya sedikit saja menceritakan karena mungkin waktunya sudah berjalan. Saya melihat awal-awal dulu saya pacaran dengan Pak Preacher pada saat kami kuliah. Saya melihat beliau tuh orangnya lembut, ramah, baik. Betul. Kayaknya nice gitu semuanya. Kayaknya nice semuanya awalnya ya. Tapi ternyata Bapak Ibu setelah mengalami semua, setelah menikah, gelombang semua usaha yang kita lakukan dulu kan kami di Jogja, akhirnya kita pindah di Kupang, dia mengajar dan kita merintis usaha. Lalu usaha itu diperkenankan Tuhan untuk turun sekali. Nah disitulah suami saya sifatnya keluar semua Bapak Ibu. Dia sangat dominan, dia sangat keras kepala. Dia sama sekali tidak mau mengalah pada saya. Saya benar-benar tidak bisa, istilahnya saya agak tertekan gitu ya Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya bersyukur Tuhan memproses kami semua, memproses rumah tangga kami. Dan Bapak Ibu juga tahu bahwa namanya rumah tangga itu adalah rumah dan tangga. Sehingga tangga itu akan kami lalui terus dan akan selalu naik dan naik tangga terus. Ya, kami dan kita semua akan selalu belajar dan belajar sampai akhirnya kita berhasil. Amin, Bapak Ibu. Amin. Baik. Mari kita tutup sharing ini dengan menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah. Mari kita menyanyi bersama-sama ya Bapak Ibu. Harta yang paling berharga kayaknya saya diam aja supaya jangan jelek. Bapak Ibu silakan nyanyi. Istana yang paling indah adalah keluarga.
adalah keluarga. Paling berharga adalah Keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Referen. Terima kasih Abah, terima kasih Emak, mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Abah, terima kasih Emak, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang berbakti. Terima kasih. Terima kasih. atas Selamat waktunya. siang. Luar biasa kesaksian dari pasangan.